Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru lagi dari Realme, yaitu Realme 9i. Jadi Realme 9i adalah salah satu perangkat yang menyasar pasar di segmen kelas menengah. Dan kalian sudah tahu kan tentang keluarga Realme 9 yang kita sudah review, baik itu Realme 9 Pro Plus, Realme 9 Pro, dan Realme 9 Pro biasa. Dan yang terakhir adalah Realme 9i. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing serta cari tahu tentang keunggulan dan kekurangan dari perangkat ini. Check it out! Oke, sekarang kita unboxing terlebih dahulu ya. Kita buka plastik pembungkus, lalu kita buka segel, serta kita buka boxnya. Oke guys, box sudah terbuka ya. Kita lihat dulu di partisi pertama. Di dalam partisi pertama terdapat satu buah softcase, buku petunjuk, kartu garansi, dan juga ada SIM ejector. Kemudian di bawah partisi pertama langsung terdapat smartphone-nya yang masih terbungkus plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Lanjut di bagian paling bawah terdapat satu buah kepala charger, kemudian ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Yang terakhir adalah kita buka atau kita kletek plastik pembungkusnya. Seperti inilah bentuk dari Realme 9i-nya. Gimana, keren kan? Oke, saya rapikan dulu ya dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Oke, kita mulai reviewnya dengan membahas tentang desain dari perangkat ini. Realme 9i berukuran panjang 164,4 mm dan lebar 75,7 mm. Dan untuk tebalnya hanya 84 mm. Dan untuk beratnya tidak sampai 2 ons ya, tepatnya 190 gram. Dengan bobot dan dimensi yang disebutkan di atas tadi ya, Realme 9i terasa cukup nyaman untuk digenggam. Pada sisi kanan ponsel ini terdapat sensor sidik jari yang terintegrasi dengan tombol power. Kemudian di bagian bawah terdapat Type-C port, 3,5 meter audio port serta mikrofon. Sedangkan pengusung material bodi belakang serta framenya terbuat dari material plastik. Dan untuk smartphone yang saya review ini berwarna hitam atau black. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layar. Realme 9i mengusung layar jenis LCD dengan bentangan 6,6 inch dan rasio terhadap bodi yang mencapai 90,8%. Pada tingkat kecerahan layar ponsel ini dapat mencapai maksimum sebesar 480 nit. Oke guys, menurut pengalaman saya menggunakan smartphone ini, kecerahan ini cukup baik untuk pemakaian di luar ruangan, tetapi tidak untuk kondisi di bawah terik matahari atau paparan sinar matahari langsung. Layar dengan resolusi Full HD Plus ini, Realme 9i dipadukan dengan refresh rate tinggi yaitu 90 Hz dengan touch samplingnya mencapai 180 Hz. Perangkat ini menyediakan opsi adaptif yang memungkinkan ponsel melakukan penyesuaian refresh rate sesuai dengan aplikasi yang dijalankan. Kemampuan adaptif pada layar bisa dibilang menjadi salah satu fitur wajib untuk ponsel kelas menengah ke atas, terutama untuk menghemat daya baterai. Dengan resolusi 1080x2412 pixel, pastinya sangat memanjakan mata. Kemudian timbul suatu pertanyaan, apakah layar smartphone ini telah terlindungi? Dan jawabannya adalah tentu saja, karena layarnya telah terlindungi dari Dragon Trail Pro Glass. Oke, kesimpulannya terhadap layar berdasarkan pengalaman saya menggunakan smartphone ini, kualitas tampilannya cukup lumayan dan cukup terang untuk membaca konten di luar ruangan. Ketika di dalam ruangan tidak ditemukan masalah saat menonton video streaming dari YouTube. Refresh rate 90 Hz juga membantu dalam menampilkan visual mulus saat menavigasi di antar muka. Jadi buat kalian yang suka nonton streaming YouTube baik itu outdoor maupun indoor,
Saya rasa layar dari Realme 9i bisa diandalkan karena menampilkan kualitas gambar yang begitu memukau serta memanjakan mata Anda. Lanjut, sekarang kita bahas tentang spesifikasi, performa, serta dapur pacu yang digunakan oleh perangkat ini. Untuk dapur pacunya, Qualcomm Snapdragon 680 menjadi dapur pacu Realme 9i. Ya, Realme 9i membawa prosesor Qualcomm Snapdragon 680 dengan arsitektur 6 nanometer yang dipasangkan dengan GPU Adreno 610. Konfigurasi ini didukung oleh RAM LPPDDR4X 4GB atau 6GB. Untuk penyimpanan internal memorinya sebesar 64GB sampai 128GB. Secara teoritis, performa chipset ini 25% lebih baik untuk aspek CPU dan 10% lebih baik untuk aspek GPU daripada generasi sebelumnya. Selain itu, chipset ini juga menawarkan peningkatan performa hingga 25% lebih baik untuk aspek AI. Lanjut, smartphone ini dilengkapi dengan teknologi Dynamic RAM Expander atau DRE, di mana pengguna dapat menambah RAM bawaan 4GB atau 6GB menjadi kapasitas virtual hingga 5GB, lalu menjadi 9GB atau 11GB. Dengan syarat asalkan ada cukup ruang di penyimpanan. Dengan fitur ini, perangkat akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar dan respon lebih cepat terhadap input. Dan menurut pengalaman saya menggunakan perangkat ini, untuk masalah performanya seperti yang sudah saya prediksi, perangkat ini berfungsi dengan baik tanpa masalah saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membuka aplikasi, beralih di antara beberapa aplikasi, dan memuat aplikasi kamera. Kita lanjutkan uji performa dari perangkat ini. Pertama, saya akan menguji performanya menggunakan metode sintetis atau aplikasi Benchmark ATUTU versi 9. Dan untuk skornya, yaitu skor terbaik yang diraih dari perangkat ini, yaitu sebesar 259 ribuan. Dibandingkan dengan Realme 9, skor yang diraih oleh Realme 9i terpaut sekitar 10 ribuan, yang mana Realme 9 mengantongi skor sekitar 292 ribuan. Lanjut, saya ukur suhu terlebih dahulu sebelum saya melakukan uji lanjutan, yaitu bermain game. Didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius. Pada uji performa memainkan game, saya hanya memainkan satu game berat saja, yaitu PUBG Mobile, di rentan waktu 60 menit. Pada settingan grafiknya, saya menggunakan settingan grafik balance, sedangkan rate-nya saya menggunakan medium. Pada awalnya saya ragu memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Namun setelah saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, saya takjub ya, karena kualitas grafik yang ditampilkan juga bagus. Dengan settingan grafik serta rate yang saya pilih tersebut, saya belum menemukan adanya kendala seperti lag atau frame yang terasa drop. Kemudian fitur refresh rate 90Hz nya juga sangat membantu. Perpindahan adegan satu ke adegan yang lain tidak terjadi lag dan sangat mulus. Kemudian fitur sensornya juga bekerja dengan baik ya. Terbukti saat saya melakukan pengekeran menggunakan teleskop seperti ini juga bekerja dengan baik. Jadi alhasil memainkan game ini di rentan waktu 60 menit dari menit awal sampai menit terakhir, yaitu 60 menit, saya belum menemukan kendala apapun seperti lag atau frame yang terasa drop. Bahkan untuk suhu perangkat masih stabil walaupun saya memainkannya di rentan waktu yang cukup lama, yaitu 60 menit. Oke, kesimpulannya ya, berdasarkan pengalaman saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini sangat memuaskan dan benar-benar nyaman. Tidak ada kendala apapun terjadi saat saya memainkan game ini. Bahkan untuk suhu perangkat pun masih stabil. Oke, setelah 60 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 34 sampai 35 derajat Celcius. Beralih ke bagian kamera, tersemat 3 sensor kamera pada kamera utamanya. Selain 3 kamera utama, juga terdapat 1 lampu LED flash. Sensor kamera utamanya sebesar 50 megapiksel bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Lalu ada 2 megapiksel dengan bukan 2.4 untuk makro dan 2 megapiksel dengan bukan 2.4 untuk kedalaman. Sedangkan untuk kamera selfie-nya yang berbentuk punch hole memiliki besaran sensor sebesar 16 megapiksel dengan bukan 2.1 berguna sebagai sensor wide. Kemudian untuk sensor kamera utama maupun kamera selfie-nya untuk perekaman video mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps.
Banyak fitur-fitur fotografi yang tersemat pada perangkat ini, yaitu diantaranya pembesaran hingga 5 kali, lalu ada mode potret, dan juga ada mode malam. Oke, kesimpulannya untuk fitur fotografinya secara keseluruhan sudah cukup memadai untuk aktivitas fotografi. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari perangkat Realme 9i ini. Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Anggar Waspada Channel. Kali ini kita akan memberikan contoh kamera selfie Realme 9i di pagi hari ya. Saya berada di dalam kabin dan ini di pengaturan 720 pixel per 30 fps. Untuk kualitas warnanya keren ya, detail, terus warnanya juga tidak terlalu kontras atau exposure, jadi menghasilkan gambar yang bagus. Dan pergerakan di 30 fps ini juga tidak terjadi kendala seperti lag atau patah-patah saat saya gerakan kameranya seperti ini. Dan untuk kualitas semua gambarnya cukup menarik ya, keren. Oke, kita lanjut di pengaturan yang lebih tinggi di 1080 pixel. Dan ini di pengaturan 1080 pixel per 30 fps ya. Untuk kualitas gambarnya, detailnya dapat, warnanya juga dapat. Dan untuk laju bingkai di 30 fps juga tidak terjadi masalah seperti lag atau patah-patah. Dan apabila saya pergerakan seperti ini ya, untuk kestabilannya lumayan bagus ya, keren ya. Di pengaturan 1080 pixel ini saya rasa kamera selfie-nya bisa diandalkan untuk ngevlog ya, karena warna serta ketajaman dan detailnya juga dapat. Oke, sekarang saya mencontohkan kamera selfie Realme 9i ya di pengaturan 720 pixel per 30 fps di luar ruangan. Untuk kualitas gambarnya cukup jelas ya, tuh ada jenggot saya yang sudah putih ya. Jadi detailnya dapat, warnanya juga bagus di luar ruangan, serta untuk pengaturan di 30 fps untuk laju bingkainya tidak terjadi masalah ya, keren. Oke, seperti lihat ya, background di belakang ini cukup terlihat jelas ya, walaupun sinar matahari nampak terik sekali, tapi masih kelihatan background warna hijau di belakangnya. Kita ke pengaturan yang lebih tinggi ya, 1080. Oke guys, ini di pengaturan 1080 pixel per 30 fps ya. Untuk detailan objek yang ditangkap juga bagus ya. Juga terlihat jenggot saya ada putih satu. Background warna di belakang juga terlihat jelas ya, walaupun sedikit bersinar ya, tapi tidak backlight. Laju bingkai di 30 fps juga tidak jadi masalah ya, masih tetap terjaga, tidak patah-patah dan tidak terjadi lag pada saat saya gerakan smartphone-nya seperti ini. Oke, cukup terlihat detail memang ya. Dan warna yang dihasilkan juga menyerupai dengan warna asli ya, kan? Oke guys, sekarang saya berada di kamera utama ya, kamera utama dengan pengaturan 720 pixel per 30 fps. Untuk warna yang dihasilkan juga terbilang bagus ya, hijau-hijau, latar di depan juga bagus. Coba saya akan mengarah ke sini ya. Oke, detailan gambarnya juga terlihat bagus ya, gulatan-gulatan dari daunnya masih nampak jelas ya, keren. Dan untuk autofocusnya juga bekerja dengan baik ya. Saat saya berpindah dari sini ke sini ya, langsung bekerja dengan baik untuk autofokusnya. Warna yang dihasilkan juga keren ya. Kita coba untuk fitur zoomnya ya, sampai 10 kali. Oke, lihat masih ya, warna daunnya dan gulatan-gulatan di daun masih terlihat jelas ya. Oke, kita kembalikan ke pengaturan awal. Di 720 pixel ini untuk warna yang ditangkap juga bagus ya, dan tidak terjadi backlight atau objek yang tidak terlihat karena cahaya ya, keren. Kita ke pengaturan yang lebih tinggi. Sekarang di pengaturan 1080 pixel per 30 fps saya contohkan pada objek ini ya, objek bunga sepatu ya. Di sini autofokusnya bekerja dengan baik ya. Oke, langsung bekerja dengan baik, tidak terjadi patah-patah atau lag saat saya gerakan seperti ini ya. Oke, saya mengambil latar yang hijau-hijau ya, agar bisa terlihat untuk kualitas warna yang dihasilkan bisa menyerupai dengan warna asli. Kalau menurut saya ini sudah menyerupai dengan warna asli ya, jadi tidak terlalu exposure atau kontras untuk warna yang ditangkap dari objeknya, keren.
guys, balik lagi sama aku Cece di Anggeros pada channel. Malam ini aku mau review HP Realme 9i. Di sini ada fitur-fitur kecantikan, fitur-fitur flash, sama fitur zoom 5 kali. Aku mau coba sambil jalan fitur flashnya. Ayo guys. Gimana guys? Percayaannya bekerja dengan otomatis apa enggak? Ada noise apa enggak ya guys? Di sini juga bisa zoom 5 kali. Bisa dicoba ya guys. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Sekarang udah di pengaturan main tertinggi di 1080 pixel 30 fps. Masih sama pengaturan sebelumnya. Ada fitur-fitur kecantikan, fitur-fitur zoom 5 kali, sama fitur flash. Kita coba yuk. Kita coba jalan. Kayaknya aman ya. Flashnya, percayaannya juga bagus. Perjalanannya bekerja dengan otomatis. Jangan lupa like, comment, and subscribe my channel. Bye bye. Halo guys, sekarang aku lagi di kamera selfie di Realme 9i. Aku lagi pengaturan paling terendah di 720 pixel 30 fps. Gimana guys? Bagus gak sih kamera selfie-nya? Bagus banget ya. Di sini juga ada fitur kecantikan. Kalian bisa pakai fitur kecantikan di kamera selfie. Oke, kita lanjut ke pengaturan selanjutnya. Sekarang aku di pengaturan paling tertinggi di 1080 pixel 30 fps. Masih di kamera utama dari Realme 9i. Oke, gimana guys? Noise-nya kayaknya gak kelihatan ya. Delay-delay juga gak kelihatan. Aku lagi di coffee shop bar. Ini juga bisa digunakan fitur flash dan juga fitur kecantikan. Aku mau coba fitur flashnya nih guys. Oke. Nah, ini kita pakai fitur flash guys. Makin bagus apa kan? Bagus. Percayaannya juga bagus. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Anggeros pada channel. Bye bye. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian audionya, khususnya speakernya. Smartphone ini telah mendukung fitur stereo speaker serta menghasilkan suara yang nyaring, keras namun tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio dari speaker Realme 9i ini.
Kemudian untuk fitur lanjutan lainnya, perangkat ini dilengkapi dengan beberapa sensor, diantaranya sensor fingerprint, accelerometer, proximity, dan kompas. Namun sayangnya perangkat ini belum dilengkapi dengan sensor NFC. Namun untuk perangkat yang dijual di luar negeri sudah ada atau sudah dilengkapi dengan sensor NFC. Penilaian saya terhadap sensor fingerprintnya terbilang baik, memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka kunci smartphone. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya, juga tidak membutuhkan waktu lama dalam membuka kunci smartphone. Beralih ke bagian dayanya, baterai berkapasitas 5000 mAh yang dipadukan dengan teknologi pengisian daya cepat sebesar 33 Watt. Lalu saya uji pengisian daya Realme 9i. Selama proses pengisian yang saya lakukan selama 42 menit, daya yang masuk ke Realme 9i adalah 22,3 Watt. Dan kapasitas di akhir pengujian adalah 83%. Jadi rata-rata pengisian daya adalah kisaran 18,4 Watt dengan suhu maksimum 42 derajat Celcius. Oke, berdasarkan pengujian isi daya, saya pikir pengisian daya ini cukup bisa diandalkan. Oke, kesimpulannya ya, berdasarkan pengujian yang saya lakukan, Realme 9i mampu menunjukkan performa baik untuk ukuran perangkat kelas menengah. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya ya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih.